Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Qad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nunnya nun bikoya, nun ini robnya nun alamat wafatnya dibuang lalu dijadikan oleh lafal lam. Lafal ta'tuni adalah lafal nun komsa. Alina fiyam alanin Rabban wa ta'jina wa tas'aluna takuna itu kalau tidak dijadikan nunnya dibuang karena alamat jazm, kemudian didatangkan nun wikoya didatangkan adalah untuk menjaga supaya kalimat itu tidak dibaca Qoblaya nafsi ma'al fi'il musim. Teruskan. Insyaallah kalau praktik baca kita kayak gini insyaallah kita cepat paham. Fa illam takuni, ini takuni dijazmkan dengan lam bukan in ya. Nah, in menjazmkan jumlahnya lafal lam takuni bihi sama jumlahnya lafal fala kailalakum. Mahal jazm untuk fi'il syarat dan fi'il jawab. Nah, lafalnya takuni dijazmkan oleh lam. Fa illam takuni maka lamun orang takun sapa sira kabeh ni ingsun bihi kelawan akhin. Di depan itu kan ada qala kuni bi akhin lakum min abikum. Bihi kelawan akhin. Ingat, kalau ente melihat ada domir dijaga, berarti di depan ada isim gohir di depan apa yang dijaga. Contohnya ini, kolak tuni bi akhin adalah lafal akhin yang dijaga. Berarti di sini bahasanya fa illam takuni bihi kembali pada lafal akhin. Itu cara kita tulisan Arab seperti itu. Bihi kelawan akhin fala kaila mangkawana takran iku mawju. Fala kaila mangkawana takran iku mawju. Lakum kabeh sira kabeh lafal kaila dijazmkan oleh amil la linafil jinsi. Pengamalannya la linafil jinsi adalah tamsibul isma wa tarfa'ul khabar seperti lafal inna. Nah, ini khabarnya dibuang. Ketika khabarnya lafal la linafil jinsi sudah bisa dipahami, maka sangat terkenal dibuang. Wasafi dzal babi isqatul khabar. Teruskan. Belum ada apa. Wasafi dzal babi isqatul khabar idzal mughadhu masuk di zohar.
indi ing dalem sanding ingsun ai mirota. Ini lafal mirota tafsirnya lafal fala kaila. Ai fala mirota tegese orang ana nempuh iku mujud. Wala taqrabun lan aja marep sapa sira kabeh. Ini lahnya lah nafi tapi bimakna nahi. Wala taqrabun lan aja marep sapa sira kabeh. Nahyun utawi lafal la taqrabun iku la ila nahi. Aw atfun atawa den atawaken ala mahalli fala kaila ing atase tempat lafal fala kaila. Ala mahalli fala kaila ing atase tempat lafal fala kaila. Ai tuhramu tegese den haramaken sapa sira kabeh. Ai tuhramu tegese den haramaken sapa sira kabeh. Wala taqrabulan aja pada marek sapa sira kabeh. Wala taqrabulan aja pada marek sapa sira kabeh. Jika kamu semua tidak mendatangkan akhir kepadaku, maka janganlah, maka kamu tidak ada belanja ke sini dan kamu jangan mendekat. Ini tantangannya Nabi Yusuf kepada saudaranya yang 10 sebelum mereka mengenal siapa dirinya. Kalau kamu 10 orang ini tidak bisa mendatangkan saudaramu yang paling kecil, kamu nggak boleh belanja di sini dan juga kamu nggak boleh mendekat kepadaku. Ini bahasanya Nabi Yusuf melarang ketika mereka tidak mendatangkan Benyamin adiknya Nabi Yusuf. Kalau pada mengucap sopo ikhwatu di depan itu kan ada ikhwatu Yusufah. Kalau pada mengucap sopo ikhwatu sanurawitu bakal mujuk sopo kita. Sanurawitu bakal mujuk sopo kita anu saking akhir wujuk abahu ing bapak akhir. Lafal sanurawitu wada yurawitu kemasukan sin, namanya sin tanbis, menjadikan fi'il mudhari khusus menjadi zaman mustaqbal. Sanurawitu bakal mujuk sapa kita anhu saking akhir abahu. Ini lafal abahu dinasobkan, alamat nasobnya memakai alif, dinamakan i'rab itmam. Asma'u sittah rafa dengan dhamma, rafa dengan wawu, nasab dengan alif, jar dengan ya, itu dinamakan i'rab itmam. Wafat biwawin wansibanna bil alif. Teruskan biya imamin al asma'asif. Ropakanlah dengan wawu, nasabkanlah dengan alif, janganlah dengan ya pada isim yang akan saya perwujudkan atau akan saya sifati, maksudnya akan saya perlihatkan wujudnya. Asifu artinya aku sifati, di situ akan aku wujudkan bentuknya. Sifat itu diartikan wujudnya bentuknya wujud, ada wujudnya maksudnya. Lafal abahu alamat nasabnya pakai alif, dinamakan i'rab itmam. Asma'u sittah ketika dierobi dengan huruf, artinya rafa dengan wawu, nasab dengan alif, jar dengan ya, itu dinamakan i'rab. Ketika asmaul husna, ketika asma'u sittah dierobi dengan harokat, artinya rafa dengan dhamma, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah, itu dinamakan i'rab
i'rab naqos. Ketika asmaul sittah di'irabi dengan alif semua maka dinamakan i'rab qasar. Inna abaha wa abaha wa balagha fi majdi ghayataha. Inna abaha wa abaha makanya alif ini semua dinamakan i'rab qasar. Sangat jetahidu tegese bakal kemenan sapa kita. Sanad jitai itu tafsirnya lafal sanuro itu ayat sanad jitai itu tegese bakal kemenang sapa kita fi talabihi ing dalem luruh akhir fi talabihi ing dalem luruh akhir minhu saking abahu wa inna lan setuhune kita lafal inna ketika lafal inna mempunyai isim berupa domirna atau domir yang mutakallim maka boleh mendatangkan nun wiqayah, boleh tidak menggunakan nun wiqayah. Fakun mukhayyara bil baqiyati wa tiqan qafa Fakun mukhayyara dan jadilah kamu diperintahkan untuk memilih antara menggunakan nun wiqayah boleh inna. Kemudian lafal inna wa inna lan satune kita iku lafal iluna yaktine biro-biro wong kang padha migawe. Lafal iluna iku yaktine biro-biro wong kang padha migawe. Lafal ilun ini innanya wajib dibaca kasroh. Wazat wa ba'da dzatil kasri wa ba'da dzatil kasri tashabul khabar. Teruskan lamu bertida innahu inni lawazat. Ketika lafal inna yang dibaca kasroh hamzahnya maka khabarnya boleh dimasuki lam ibtida. Artinya ketika lafal inna dibaca kasroh hamzahnya maka ketika lafal inna khobarnya berupa lafal yang kemasukan lam ibtida maka hamzahnya lafal inna wajib dibaca kasroh. Ambilnya itu tadi babak dadat tilkas kita sabul khobar lamu tidak innahu inni lawazat wa inna lafa'ilun nggak boleh dibaca wa anna lafa'ilun itu tidak boleh. Zalika ing kono sanurawitu abahu. Zalika ing kono sanurawitu abahu. Setelah diancam oleh Nabi Yusuf, kalau kamu semua tidak bisa mendatangkan saudara paling kecil itu, nggak perlu kamu kesini lagi, nggak perlu kamu belajar dan kamu nggak usah mendekat ke sini. Mereka menjawab, qalu sanurawitu abahu, kami akan membujuk bapak kami tentang saudara kami itu supaya bisa ke sini. Wa inna lafa'ilun dan sesungguhnya kami betul-betul akan melakukan. Nah ini lafal wa inna lafa'ilun jelas berarti zamannya futur, zamannya akan datang, zaman mustaqbal, zamannya akan datang. Karena apa belum dilakukan? Berarti menggunakan fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna ini diberlakukan sebagai isim fa'il yang menunjukkan pada zaman yang akan datang. Zalika ingat zat itu isim isyarah, lamnya lam zaidah. Sering saya sebutkan lam zaidah itu ada baiknya di bab tasrif yang selesai alfiahnya. Walha'u waqfan kalima walam taroh walamu fil isyaratil mustaharoh. Kafnya dinamakan kaf harfu khitab. Kaf huruf khitab tapi wujudnya kalimat isim. Jangan salah paham dikira kafnya huruf kemudian kalimatnya kalimat huruf juga bukan. Kalimatnya kalimat isim, namanya kaf harfu khitab. Karena apa? Menunjukkan
orang yang diajak bicara. Kamu ini nanti kafal hidup ini bisa menjadi ki, kuma, kum, kunna. Makanya dinamakan kafal hidup. Waladal bujit teko bilami. Terusnya waladal bujit teko bilami. Terusnya apa? Waladal bujit teko bilami. Waladal bujit teko wantiko ladal bujit bilami dengan kafi. Waladal bujit teko bilami hafantu. Min awma'an teruskan walamu in qaddamtaha muntani'a wa qala lam dawu sapa Yusuf. Wa qala dawu sapa Yusuf ini wa qala tidak diapakan kepada jumlahnya lafal wa inna lafa'il tidak, makanya wawunya wawu istinaf. Wa qala dawu sapa Yusuf bi fityatihi marang biro-biro pembantu Yusuf. Fityati jamak taksir dari lafal kata fitlatun. Bi fityatihi marang biro-biro pembantu Yusuf. Fi qira'ati manin dalam siji qira'ah bi fityanihi ala bi fitlanihi dua jamak taksir. Bi fityanihi yo lafal bi fityanihi maknanya gilmanihi tegese biro-biro pembantu Yusuf. Gilmanihi tegese biro-biro pembantu Yusuf. Fityatin dalam qiraah yang lain fityanihi maknanya apa? Gilmanihi. Fityatin yang maknanya gilmanihi, fityanihi juga maknanya gilmanihi. Ij'alu badan dadiakan sapa sira kabeh. Ingat ketika ada wawu sama pasti itu ada alifnya, namanya alif khaliqah. Alif untuk membedakan antara wawu istinaf nafi dengan istinaf dengan wawu namanya alif khaliqah. Ij'alu badan dadiakan sapa sira kabeh itu atau ing bandani atau ing hartane. Itu atau ing hartane boleh, bandane boleh. Itu atau bandane ikhwati allati yubitu atahum atau kan padang gawa sapa ikhwati atau kan padang gawa sapa ikhwati biha kelawan bitu biha lan allati atau ini silahnya lafal allati. Kemudian aidnya lafal alati bisa dijaga oleh bahasa dari setiap isim mausul pasti berkesukaan dan silahnya harus berupa jumlah. Tidak ada isim mausul silahnya bentuk mufrad itu tidak ada. Jumlahnya apa? Silahnya harus jumlah. Jumlah tunausibuhu alladhi usil kan. Jumlatun nasibah alladhi usil wa jumlatun nasibah alladhi usilat jumlatun nasibah biha kelawan alladhi gawa sama almiroti ing bayarane nempur sama almiroti ing bayarane nempur boleh ing regane belanja boleh sama almiroti ing bayarane nempur dalam burung duwite belanja wakanat lantana opo alati wakanat lantana opo alati tak nyalafal kanat tak kami sekalian isimnya lafal kanat bentuk manas sama nalmiro iku daro hima biro dirham iku daro hima biro dirham. Setelah mereka pulang, setelah mereka sepakat mau pulang, Nabi Yusuf memerintahkan kepada bawahannya itu masukkan semua harta mereka ke tempat yang mereka bawa.
menempatkan di mana firihalihim ing dalam kendaraane ikhwati, firihalihim ing dalam kendaraane ikhwati awayatihim tegese piro-piro wadai ikhwati, awayatihim tegese piro-piro wadai ikhwati. Awayatun itu bukan bukan huruf atau ini awayatun jamaknya lafal wa'iyah, alifnya wawu, alif wawunya huruf kandungan kalimat. Awayatihim tegese piro-piro wadai ikhwati. Nabi Yusuf memerintahkan bahwasanya itu harta yang tadi baru membayar belanja mereka ini dimasukkan ke kendaraan mereka lagi. Tujuannya apa? La'allahum mestine sopo ikhwati, la'allahum mestine sopo ikhwati iku ya'rifuna pada sopo ikhwati ing bid'atahum. Bid'atahum itu manas, makanya pakainya bid'atahum ing yaklifuna iku padha sapa ikhwati ha ing bid'atahum idzan qalabu ing dalem nalikane wis balik sapa ikhwati, idzan qalabu ing dalem nalikane wis balik sapa ikhwati ila ahlihim marang keluargane ikhwati. Ini lafaz idzan qalabu ila ahlihim jawabnya dibuang karena sudah dipahami la'allahum yarifuna. Contoh bahasa Indonesia yang mudah dipahami, pasti kamu ahli jika kamu mau belajar, pasti mereka mengetahui harta benda yang diletakkan di kendaraan mereka bila mana mereka nanti sudah pulang kepada keluarganya. Itu susunan bahasanya seperti itu. Membuang jawab ketika bisa dipahami maka hukumnya diperbolehkan. Idzan qalabu ila ahlihim fasadu yumni an jawabin qadmuhim wala tuqad yati inil manafuhim. Fasadu yumni an jawabin, syarat kadang-kadang tidak membutuhkan jawab. In uni maka tidak sudah bisa dipahami. Jadi la'allahum ta'rifunaha, mengetahui bahwa jawabnya lafal idzan qalabu itu tidak penting, tidak perlu, karena adalah alamu yarifuna sudah bisa dipahami. Pasti mereka mengetahui harta mereka yang ada di kendaraan mereka bila mana mereka sudah kembali kepada keluarga mereka. Wa farawulan pada ngosongaken maksudnya apa istilahnya, diambil itu diikuti, diambil dari kendaraan. Wa farawulan pada nyuda itu apa? Yaitu diambil dari kendaraan. Wa bulan pada ngosong aku dalam kurung nyuda sopo ikhwati awayat darum ing biro-biro wadai ikhwati, awayat darum ing biro-biro wadai ikhwati la'allahum mestine sopo ikhwati, la'allahum mestine sopo ikhwati iku yarji'una pada balik sopo ikhwati balik ilaina marang kita. Jadi Nabi Yusuf itu punya harapan setelah mereka itu mengetahui hartanya dikembalikan lagi, mestinya mereka bisa kembali lagi kepada kami. Kata Nabi Yusuf akan berbelanja lagi. Di annahum alasannya di annahum karena satu ikhwati, di annahum karena satu ikhwati lafal anna wajib dibaca kasroh hamzahnya, wajib dibaca fathah hamzahnya karena masaddar Hamzah naftali sati masdari terusan masaddaha fi siwa taksiri ketika hamzahnya lafal inna bisa ditakwili masdar
yakni ketika lafal inna beserta matkulnya menjadi fa'il, menjadi naibul fa'il, menjadi mubtada, menjadi khobar, dijaga dengan hujah. Li'annahu karena satu ikhwati iku la yastahilluna ora pada ngalalakan sapa ikhwati, iku la yastahilluna ora pada ngalalakan sapa ikhwati imsakaha innahan bid'atahum, imsakaha innahan bid'atahum. Nabi Yusuf itu tahu bahwa saudaranya itu tidak bayar, harus bayar. Ini berarti nanti akan dikembalikan. Itu tahu karena apa? Nabi Yusuf mengetahui bahwa 10 orang ini kakak beda ibu, dan kakak beda ibu itu putranya Nabi Yakub itu tahu halal haram. Makanya di sini di an-nawu la yaquluna insaka, anda mungkin 10 orang ini tidak akan mengembalikan uang yang telah dibelanjakan ada di kendaraan mereka, pasti nanti akan dikembalikan lagi karena mereka tidak menghalalkan barang yang sudah diberikan atau dibelanjakan. Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minnal kail al-ayat surah Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan hadis kemarin. Waqala al-Hasan babul utawi kiku bab nerangaken idza kana inggal nalikane ana bainal imami ikut tetep inggal antarane imam wa bainal qaumi lan inggal antarane kaum. Apa isine lafal kana? Apa haitun tembok sutratun atau tutup. Bab menerangkan bila mana ada sekat, bila mana ada batas antara imam dengan makmumnya, contoh batas tembok misalkan, atau ada sutra tutup, bagaimana hukumnya, sah apa tidak sholatnya? Waqala lan ngucap sopal Hasan la baksa ora bahaya. Nanti isimnya lafal apa khobarnya? Isimnya ini Abdusoliyah. La baksa ora nana bahaya. Isimnya lafal bahasa, khobarnya dibuang. La baksa ora nana bahaya iku maujud antusol dia utawi yen salat sapa sira. Antusol dia bimakna salatuka, namanya mubtada awal. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ayat. Antusol dia utawi yen salat sapa sira bainaka hale tetep ing dalem antarané sira, baina ulang ing dalem antarané imam nahun iku nahun kali. Bahasanya Hasan, tidak ada bahaya jika kamu sholat antara kamu dengan imam kamu dihalang-halangi oleh suatu sungai. Itu nggak bahaya, artinya nggak batal sholatmu. Artinya boleh jamaah yang seperti itu. Jamaah di depan itu ada jamaah banyak, tapi kita di belakangnya ada sungai, dibatasi oleh sungai, maka jamaahnya sah apa tidak? Menurut Hasan, labak sah, boleh, nggak apa-apa. Waqala lan ngucap sapa Abu Mijlaz ya tamu manut sopo makmum bil imam kelawan imam. Ya tamu manut sopo makmum
bil imami kelan imam wa ingkana lan senajan ana wa ingkana lan senajan ana bainahuma iku tetep ing dalem antarane imam lan makmum apa tarikun dalan au jidarun atau tembok ida sami'a ing dalem nalikane krungu sapa makmum ida sami'a ing dalem nalikane krungu sapa makmum krungu takbir imam ini takbir imam. Nah, pendapatnya Agumi jelas yaktamu bil imami wa in kana bainahuma tariqun aw jidarun idza sami'a takbirul imam. Makmum tetap harus mengikuti imam walaupun ada batas jalan, misalkan kayak masjid di tikungan itu kan di depannya jalan. Itu kalau ada jamaah sebelah timur jalan nggak apa-apa, nggak batal, itu tetap sah. Kayak Kaliwungu itu kan, Kaliwungu kan masjidnya besar tapi jamaahnya kan ribuan. Itu biasanya kan ada jamaah yang sampai ke depan pendopo, itu sah itu. Nah, ini hadisnya ada keterangannya di Sahih Bukhari ya. Nah, dengan catatan si makmum ini mendengar takbirnya imam. Jadi walaupun jamaahnya itu dipisah dengan jalan, dipisah dengan sungai, sepanjang makmum itu masih mendengar takbirnya imam, maka boleh, tidak apa-apa. Hadisnya haddatsana cerita kena itu. Sapa Muhammad bin Salam bin Salam. Kala ngucap sapa Muhammad ngucap akhbarona ngabarakna ing kita sapa abdatu abda an Yahya saking Yahya an Yahya bin Sa'id saking Yahya bin Sa'id al-Ansori Ansori an Amrata saking Allah an Aisyah saking Aisyah kala ngucap sapa Aisyah Kala ngucap sapa Isa ngucape Kala kana ana sapa Rasulullah kana ana sapa Rasulullah sallallahu tiap hari wa ta'zim sapa Gusti Allah ila kasih Rasul Assalamualaikum tiap hari keselamatan sapa wa alaihi kabarnya labal kana iku yusolli sholat sapa Rasul. Ketika di depannya Rasul ya jangan wajahnya Nabi, jangan belajar yang kritis. Karena Rasulullah berarti di sini yusolli sholat sapa Rasul, itu aja yusolli sholat sapa kanjeng Nabi. Yang enggak sesuai ketika teliti baca kitabnya. Kalau ingin baca kitab yang teliti dilihat. Oh, karena Rasulullah berarti yusolli fakirnya kepada Rasulullah, iku yusolli sholat sapa Rasul, itu aja. Minallahi saking bengi atau minallahi dalam waktu bengi minnya bimakna fi. Itulah hadis seperti itu. Kalau ente mau menggunakan min bimakna fi, berarti kalau dalam ilmu balaghah dinamakan majaz isti'arah tabaiyah. Majaz isti'arah tabaiyah itu adalah majaz kalimah fi'il, kalimahu masdar yang menggunakan makna lafal yang lain. Min kan kalimat huruf, di makna fi juga kalimat huruf. Nah, itu dinamakan majaznya isti'arah tabaiyah. Fi hujratihi ing dalam kamare Rasul, fi hujratihi ing dalam kamare Rasul wa jidarul hujrati lan utawi temboke kamar. Wa jidarul hujrati lan utawi temboke kamar iku qasiratun cendek pendek. Iku qasirun pendek. Fara'a mangka padha ningali sapa annasu para manusia. Para aman kepada ningali sopan nasu para manusia
sakhson nabiyyi ing bentuke nabi. Sakhson nabiyyi ing bentuke nabi sallallahu dia paring wahmatatin sapa Gusti Allah alaihi ing atase nabi. Karena pakainya nabi kalau di depan alaihi rasul alaihi atase nabi wasallam lan mujiban keselamatan sapa Allah. Faqoma makan atik sapa unasun menungsa. Faqoma makan atik sapa unasun menungsa yusalluna kang pada salat sapa unasun. Ini lafal yusalluna adalah jumlah jatuh sesudahnya lafal unasun yang wujudkan nanti waktu ini. Ketika ada jumlah jatuh sesudah isim nakirah yang murni maka menjadi sifat. Wa'lam bi annal jumlatal khabriyah min ba'di nukrin khalisin wasfiyah. Unasun adalah isim nakirah murni. Yusalluna dinamakan jumlah mudhari'iyah jatuh sesudahnya isim nakirah yang murni maka menjadi sifat. Kalau sifat belum tentu naat, tapi kalau naat pasti sifat. Itu yang harus paham. Bisolatihi kelawan solate, bisolatihi kelawan solate nabi. Di sini sakhson nabi. Bisolatihi kelawan solate nabi. Fasbahu maka mlebu esuk sapa unasun. Fasbahu maka mlebu esuk sapa unasun. Fatahaddatsu maka pada cerita sapa unasun. Fatahaddatsu maka pada cerita sapa unasun bidzalika lan kono yusolli minal laili fi hujratihi minal laili fi hujratihi. Faqama maka nulingatik sapa nabi. Faqala maka nulingatik sapa nabi al-lailata ing dalem bengi asaniata kang kaping loro. Asaniata kang kaping loro. Faqama maka ngatik sapa Faqama maka ngatik ma'ahu sertane nabi sapa unasun biro-biro menungsa. Sapa unasun biro-biro menungsa yusalluna kang pada salat sapa unasun bisolatihi lawan salate nabi. Nah, kemudian sepotong dulu ini nanti dijelaskan dengan dasar baginda nabi itu pernah sholat di malam hari. Ada batas dinding kamar baginda nabi. Jadi hadis ini diambil dari Muhammad bin Salam, dari Abda, dari Yahya bin Sa'id al-Ansari, dari Amr, dari Aisyah. Keberadaan Rasulullah sholat di malam hari ada di kamar beliau dan dinding kamar itu pendek. Para sahabat melihat baginda Nabi, para sahabat melihat bentuk baginda Nabi di sholat malam itu. Mereka mengikuti ikut sholat dengan sholat baginda Nabi. Lalu ketika paginya mereka menceritakan bahwa tadi malam sholat dengan baginda Nabi. Nah, lalu kemudian baginda Nabi sholat malam lagi di malam yang kedua. Maka para sahabat tambah banyak ikut sholat dengan sholat baginda Nabi. Sona'u kang pada migawe yusalluna kang pada sholat sopo unas bisolati kan sholat Nabi. Sona'u kang pada migawe sopo unasun dalika ing kono yusalluna. Dalika ing kono yusalluna lailataini ing dalem rong bengi. Lailataini ing dalem rong bengi aw salasan atawa telung bengi. Awasalasan atawa tulung bengi hatta idza kana hingga ing dalem nalikane ana opal waktu ini. Akse candelnya enggak ada. Akse candelnya ada di pemahaman, makanya menggunakan al waktu gitu saja. Waktu sholat baginda Nabi, maksudnya waktu sholat baginda Nabi di malam hari. Kalau dicandelkan kepada lafaz yusolli yang enggak sesuai. Jadi cukup al waktu.
Idza kana indalem nalikane ana opal waktu ba'da zalika indalem sawise mengkono-mengkono yusalluna. Ba'da zalika indalem sawise mengkono-mengkono yusalluna jalasa mangka lungguh sapa Rasulullah. Berjalan seperti itu 2 hingga 3 hari. Bila mana baginda Nabi telah menyelesaikan sholat yang diikuti oleh para sahabat itu, baginda Nabi kemudian duduk. Jalasa mangka lungguh sapa Rasulullah sallallahu mugia bali wa matadin. Sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi Rasul wasallama lan mugia bali keselamatan sapa Allah alaihi. Falam yakhruj man qala metu sapa Rasul. Falam yakhruj man qala metu sapa Rasul. Jadi ketika baginda Nabi menyelesaikan sholat yang diikuti para sahabat itu, baginda Nabi tidak keluar dari kamar, tidak keluar dari malam pertama, malam kedua hingga malam ketiga, baginda Nabi tidak keluar. Nah ini hari yang ketiganya. Falamma asbaha maka mangsane mlebu subuh sapa Rasul. Falamma asbaha maka mangsane mlebu subuh sapa Rasul. Zakaro makan nutur dalika ing kono-kono. Zakaro makan nutur dalika ing kono-kono. Falam yakhruj dalika ing kono-kono falam yakhruj sapa nasu palam Musa. Sapa nasu palam Musa faqala maka dawuh sapa Rasul. Faqala maka dawuh sapa Rasul gawe ini khositu ini lafal ini jatuh sesudahnya lafal qala maka harus dibaca ini, hamzahnya harus dibaca kasroh. Apa ini khositu untuk tabah alaikum sholatul laili. Ini bahan ceritanya lafal qala maka harus dibaca ini awqiyat bil qawli aw halat ma'al terusan kazutu wa inni du'a amal faqala maka dawuh sapa Rasul inni satuhune ingsun iku khositu wedi sapa ingsun antuk taba ing yen tatin fatuaken iku khositu wedi sapa ingsun wedi antuk taba jumlahnya lafal antuk taba itu mahal langsung menjadi maf'ul lafal khositu antuk taba ingin tajin fatuaken alaikum ing atas sira kabeh apa sholatul laili salat bengi apa sholatul laili salat bengi. Setelah terjadi baginda Nabi sholat 3 malam, kemudian baginda Nabi enggak kelihatan lagi, enggak muncul lagi baginda Nabi sholat malam. Nah, di pagi harinya para sahabat, kenapa ya baginda Nabi tadi malam enggak muncul? Baginda Nabi menjelaskan, aku takut dikhawatirkan nanti sholat malam dibatalkan untuk kamu para sahabat sehingga aku tidak menunaikan sholat malam lagi seperti telah 3 hari yang telah lewat atau telah silam. Babu sholatil laili utawi dikubah masyarakat sholat bengi. Haddatsana Ibrahim bin Munziri al-Hadits wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.